Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya selaku perwakilan dari kelompok 13 ingin mewawancarai Ibu Mega Yumia, SSI, MSI. Sebagai memenuhi tugas wawancara kami dari Bapak Sanjayanto Nugroho, SAMM. Selamat pagi, kami dari seluruh kelompok 13 ingin mewawancarai Ibu Mega Yumia. Di sini ada teman-teman saya sekalian. Ibu, perkenalkan, kami dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Selamat pagi Ibu, senang sekali bisa bertemu Ibu pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah luar biasa atau biasa saja? Udah kenyang. Udah kenyang ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Ansari. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai seorang dosen atau tenaga pengajar mengenai pengguna statistik di bidang pendidikan. Pertanyaan pertama saya yaitu, bisakah Ibu menceritakan tentang perjalanan Ibu di bidang statistik dan apa yang memotivasi Ibu untuk mendalami bidang tersebut? Mungkin mulainya karena saya kuliah di matematika ya. Jadi kebetulan waktu tempat saya kuliah dulu, statistika itu masih jadi bidang ilmu di matematika, jadi cabang ilmu matematika. Jadi ketika saya ambil kuliah matematika, kami bisa memilih bidang minat kan. Nah, saya tuh ngambil bidang minatnya tuh 2, murni dan statistika. Kenapa saya ngambil statistika dulu? Karena saya merasa bahwa di era sekarang yang segalanya berbasis data, kemanapun saya pergi, ilmu-ilmu statistika itu pasti akan berguna. Itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi ketika memilih mata kuliah, saya ngerasa selain saya senang murni gitu ya, kayak murni itu sesuatu yang saya sukai gitu. Statistik adalah bidang yang saya rasa berguna. Oke. Dan nanti kalau lulus saya jadi apapun itu akan kepake. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Permatasari. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, sebagai seorang dosen atau tenaga pengajar mengenai penggunaan statistik di bidang pendidikan. Pertanyaan pertama saya, dalam profesi Ibu sebagai dosen, apakah Ibu menggunakan statistik dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa? Kalau penilaian nggak juga ya, maksudnya nggak terlalu ini, tapi lebih ke evaluasi sih. Maksudnya ketika misal gitu ya, nilainya keluar, nilai kalian, misalnya saya sudah koreksi lah ya, itu biasanya saya lihat rata-ratanya berapa sih gitu. Terus paling tingginya bisa berapa sih, paling rendahnya berapa sih gitu, terus kayak penyebarannya kayak gimana. Nah itu lebih bukan ke mahasiswa yang sekarang, tapi evaluasi untuk yang berikutnya, lebih ke kayak gitu. Karena kan yang sekarang udah nggak bisa diubah dong, kan? Jadi ya lebih ke kayak gitu sih. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Sebelumnya saya Putri Maharani, saya ingin bertanya, sebagai seorang akademisi, apa yang Anda nilai sebagai tantangan terbesar dalam mengajarkan statistik kepada mahasiswa? Dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ini saya nggak tahu ya, karena kan tiap kelas mungkin berbeda ya tantangannya. Tapi secara umum ketika mengajar lah ya, sesuatu yang berhubungan sama matematika gitu di program studi lain selain matematika, itu biasanya lebih ke kayak sudah ada stigma negatif duluan gitu dari murid, menurut saya ya. Ada yang kayak aduh udahlah nggak tahu lagi apa gitu. Terus juga tantangan yang kedua adalah ternyata modalnya itu masih kurang. Modal tuh saya sering sekali menemukan ternyata mahasiswa itu, saya asumsinya dia sudah paham ini gitu. Ketika di universitas ini sudah paham, ternyata belum. Ternyata kadang tambah kurang kali bagi masih nggak bisa makan. Itu salah satu tantangan terbesar menurut saya, karena saya nggak mungkin ngajarin dari dasar. Saya punya kurikulum yang
maksudnya sudah ada rencana yang harus saya jalankan gitu, tapi mahasiswanya mungkin belum bisa langsung ke situ. Jadi itu yang agak sulit sih kayak ngaturnya, terutama juga di kelas-kelas besar. Kalian kan kelasnya besar terus gitu kan, nggak, saya rasa saya susah untuk bisa memperhatikan siapa Satu persatu begitu ya Ibu? Iya, beda dengan kelas kecil mungkin masih lebih bisa diperhatikan mana yang kira-kira butuh perhatian gitu. Tapi kalau udah kelas besar lebih banyak memang mengandalkan usaha kalian. Jadi mungkin yang paling sulit menurut saya justru memotivasi mahasiswa untuk bisa berusaha sendiri. Pada mahasiswanya Ibu ya? Iya, kayak gimana memotivasinya supaya oh kalian harus ini ya gitu, ini belajar ya gitu. Untuk mengkomunikasikan mungkin ya Bu ya kepada Ya, mahasiswa. kayak gimana sih supaya mereka paksa untuk belajar. Iya. Karena kalau mengandalkan, saya ngerasa ya kalau mengandalkan saya menjelaskan aja itu kayaknya nggak cukup. Betul Ibu. Itu yang mungkin susah. Tapi nggak tahu kalau dari perspektif kalian gimana? Mungkin dari kami sebagai mahasiswa, menurut pandangan saya pribadi, dengan kapasitas mahasiswa yang banyak, membuat kami itu kadang ngerasa gimana ya, kurang fokus dan juga ada yang ribut saat ibu menjelaskan. Itu membuat kami merasa yang di belakang tentunya yang nggak kebagian di depan itu apa sih, nggak nyambung ya bisa dikat nggak sih? Oh, berarti suasananya kurang kondusif Iya. gitu ya. Kadang kalau kelas besar suasananya kurang kondusif. Ya itu juga mungkin PR juga sih, buat tantangan juga buat saya gimana mengontrol kelas tuh juga, terutama kelas besar tuh memang PR juga sih buat saya. Saya mengakui itu salah satu. Itu mungkin general ya, nggak cuma di statistika aja gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Atau kuliah apapun itu tantangan. Terkadang juga ada kesulitan sebagai mahasiswa itu kepada mungkin ada beberapa dosen yang hanya mengajarkan teori-teori saja. Maksudnya itu cuma memberi bahan untuk kami pelajari, tapi mohon maaf jarang masuk ke kelas. Jadi kami tuh seperti belajar mandiri tanpa arahan gitu. Jadi sebelajar-belajarnya kami tuh masih bingung, kan sebelumnya kami belum pernah mengetahui apa yang mau kami pelajari ini. Jadi mungkin kendala dari kami itu juga banyak dosen yang memberikan bahan tapi tidak menerangkan. Tapi kebanyakan keluhan. Banyak keluhan. Iya, sebagai mahasiswa terkadang kami juga banyak keluhan terhadap dosen, soalnya kami sudah meluangkan waktu perjalanan dari kos ke kampus, ternyata dosennya mendadak tiba-tiba nggak masuk. Kayak saya kemarin. Maaf ya, kemarin tuh saya lupa bawa HP loh. Saya tuh udah ke kampus jam 11. Terus lupa bawa HP, terus kayak ngabarin. Iya, kami nungguin ibu, cuma seandainya kami tahu ibu ada di sini, kan kami lebih enak ke sini. Maaf. Nggak apa-apa ibu, maksudnya ketika pelajaran, soalnya statistik dari pengalaman kami aja, statistik sehingga kami bisa bertemu ibu lagi, itu waktu pembelajaran ibu kami cukup paham karena ibu bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Mungkin entah kami yang salah atau kami yang kurang bisa memahami dosen selanjutnya begitu. Jadi di sini tantangan terbesar kami juga cara kami memahami materi yang dipaparkan dosen, cara penyampaian dosen mungkin ya begitu ibu. Makasih ya. Memang dosen tuh beda-beda. Iya. Karena manusia kan. Iya. Namanya manusia tuh ya beda-beda modelan. Baik ibu, itu mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Marlina Eka Saputri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya,
Apa saja kepentingan dan manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pemerintahan, dan apakah statistik mempunyai pengaruh kinerja yang sangat besar dalam bidang pemerintahan? Terima kasih, Ibu. Ini saya bukan orang pemerintahan ya. Jadi disclaimer dulu. Ini mungkin pengetahuan saya sangat sempit untuk bisa menjawab itu. Tapi mungkin saya cerita aja. Saya pernah magang. Saya dulu pernah magang di BI, Bank Indonesia. Dan itu memang terpakai sekali untuk contoh ya, kalau BI itu mereka pakai untuk membuat proyeksi proyeksi inflasi. Proyeksi itu maksudnya perkiraan, kira-kira bulan depan bakal ada inflasi enggak, kira-kira bulan depan pertumbuhannya kayak gimana, apa yang akan terjadi berikutnya begitu. Selain itu juga mereka pakai mereka sering survei juga, pakai pihak ketiga memang survei untuk melihat ya itu harga-harga barang gitu. Selain juga yang dari BPS ya. Tapi mereka ada survei sendiri gitu untuk melihat kayak tingkat dari konsumennya kayak gimana, produsennya gimana. Dan itu dipakai ya untuk melakukan perencanaan iya, evaluasi iya juga gitu. Kebijakan yang sekarang kayak gimana, terus juga kira-kira berikutnya kayak gimana gitu. Kalau kita sudah punya perkiraan itu berikutnya kayak gimana, mungkin kita bisa antisipasi ya, kira-kira gitu. Itu tapi itu dari hanya sebulan saya magang di sana, itu yang saya lihat, Yang Ibu dapatkan. iya. Tapi saya kan bukan orang pemerintahan, jadi mungkin lebih tepat nanyanya dengan orang yang pemerintahan. Tapi statistik secara umum kan selama memang sesuatu itu bekerja dengan data ya dia akan terpakai. Sekarang apa sih yang nggak pakai data gitu? Orang buat kebijakan pakai data dulu. Iya, betul. Iya. Orang mau mungkin majuin calon presiden aja survei dulu, kira-kira bakal menang nggak kalau majuinnya yang ini gitu kan ya? Iya. Survei dulu gitu. Jadi saya rasa nggak jauh-jauh lah, pemerintahan juga pasti dia kayak mau bikin kebijakan pasti dia lihat data dulu. Mau evaluasi kebijakan ya dia lihat data dulu. Baik, Ibu. Terima kasih. Pagi Bu, senang bertemu dengan Ibu. Nah, saya juga ada pertanyaan buat Ibu mengenai statistik. Seperti yang saya ketahui, statistik ini memiliki banyak fungsi di berbagai bidang. Menurut Ibu, apa saja fungsi dasar statistik yang relevan bagi mahasiswa? Kira-kira kalau kalian selama ini belajar, kira-kira yang kalian kebayang buat apa? Buat mengolah data, seperti menentukan hasil. Menentukan hasil apa? Hasil dari apa namanya? Ya sebenarnya tergantung bidangnya ya, kalian berkecimpung di mana gitu. Saya kurang tahu kalian di ekonomi kira-kira sekarang lagi belajar tentang apa. Terus kira-kira apakah kalian ada ngolah-ngolah data gitu. Mungkin itu jawaban yang mungkin Anda yang lebih tahu ya dibanding saya gitu ya. Terutama kalau konteksnya di mahasiswa akuntansi mungkin Anda lebih tahu dan saya, karena saya nggak pernah jadi mahasiswa akuntansi. Tapi ya mungkin secara umum aja statistik itu kan intinya adalah bagaimana kalau Anda ingin tahu sesuatu berdasarkan data. Mulai dari Anda memutuskan mau cari data apa, mengumpulkan datanya, mengolah datanya, mau diapain ini data, apa yang mau kamu ambil kesimpulan, ya tergantung Anda makainya di mana. Kalau Anda kerja di kemahasiswaan, BEM atau apa, terus Anda mau bikin program apa, ya mungkin bagus kalau Anda berdasarkan data gitu. Anda buat dulu, tanya dulu, jajak pendapat dulu, apa dulu. Tergantung bidangnya di mana nanyanya. Mahasiswanya mahasiswa yang ngapain? Mahasiswanya mahasiswa yang tidak bermain dengan data, tidak berusaha dengan data, tidak membuat kebijakan apapun, ya mungkin nggak perlu. Terima kasih Bu. Baik, itu tadi wawancara kami dengan salah satu dosen statistik Universitas Palangkaraya, yaitu Ibu Mega Yumia SSI MSI, di mana kami membahas tentang penggunaan statistik di dunia pendidikan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Yumia karena telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari wawancara kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sanjayanto Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan tugas wawancara ini kepada kami. Akhir kata, jika ada kesalahan kata yang menyinggung atau tidak enak didengar, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 13. Saya mewakili kelompok 13 mengucapkan terima kasih.